brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan bangkitnya seorang pendekar terkuat penguasa langit dan bumi setelah 20 tahun tersegel. Seluruh kekuatan para ketua sekte pun belum tentu mampu menandinginya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah munculnya kekuatan dewa dari tubuh Jingyu, Situ dengan segera mengirim pesan kepada sekte Dewa Hitam. Namun tiba-tiba dihadang oleh Chun Yuan. Situ tak mampu menandingi Chun Yuan hingga terluka parah. Namun saat akan dibawa, Qigong muncul dan tiba-tiba dengan mengejutkan, Qigong berubah menjadi Biyin dan menghajar Chun Yuan. Tak lama muncul Xion menghampiri, namun dengan mengejutkan Xion menghabisinya. Saat Ketua Hi akan menyelamatkan Chun Yuan, tiba-tiba Ketua Hi menyimpulkan bahwa pendekar tersebut dari sekte Dewa Hitam yang menyerupai Su Yin, dan tak lama para ketua pun muncul termasuk Qigong dan Su Yin. Mereka pun dengan segera mengobati Ketua Hi. 司空观主，马上把贺山主带回去疗伤。 还在说笑，也到了该走的时候。 Ketua Hi menghentikan pengobatannya karena dia merasa hidupnya tak akan lama lagi. Dia terluka oleh pukulan mematikan sekte Dewa Hitam. Yang Bo yang sudah menjadi muridnya dipanggil dan meminta izin untuk bicara empat mata. Ketua Hi menceritakan kekhawatirannya terhadap murid kesayangannya 10 tahun yang lalu, yaitu Mo Chen yang diam-diam dari dulu sudah mempelajari ilmu Dewa Hitam. 天下第一的贺山主，别让我失望。师傅，得天下第一。 魔功，为什么偷练魔功？ Mo Chen saat itu menjelaskan bahwa dia tak sengaja mempelajari ilmu tersebut dari kitab yang tersimpan di perpustakaan. Ketua Hi sangat kecewa dan mengusir Mo Chen dari sektenya. Ketua Hi menyesal telah mengusir Mo Chen dari sektenya padahal telah menyelamatkan ketua. Sang guru pun memohon untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Mo Chen dan untuk kembali ke jalan yang lurus. 师父拜托你，跟他说，如果看到他，这是我的亲兵。 不要一错再错，弟子一定完成师父的嘱托。师父！ Para ketua satu persatu tewas, yang tersisa tinggal 3 ketua. Jika semua ketua sudah habis, maka segala peti perunggu dengan otomatis akan terbuka. Mereka pun berkabung atas kepergian 2 ketua. Saat mereka sedang berkabung, tiba-tiba Yimei mengatakan yang mengejutkan di depan semua pendekar bahwa Qigong adalah petinggi Dewa Hitam, dengan bukti ada kekuatan hitam yang besar di lengan kanannya. Sontak saja membuat semua terkejut.
就在我们之间，一定要为他报仇。保护魔族奸细，你有什么证据？证据就在他的手臂上。不敢露出你的手臂，让大家看到。二位，稍安勿躁。司空阳，你还有什么话好说？他的手臂魔气散发，就是铁证。师傅，你快说话。 Pada saat yang bersamaan, Jingyu bangun dari pingsannya. Jingyu menanyakan kenapa kekuatan dewanya tiba-tiba muncul. Rosa menjelaskan ada yang sengaja ingin membangkitkan kekuatan dewa. Dia mendeteksi ada cairan jiwa dalam tubuh Jingyu. Jingyu teringat hanya Situ yang memberikan dia minuman sesaat sebelum kekuatannya aktif. 司徒红，他赵主任，你怎么了？你迟早是要回到天宫去的，我们今晚就出发。总得让我和朋友们道个别啊。那我就再给你2天时间，但是不会再回来了。 Tibalah saatnya Jingyu akan pergi ke negaranya hingga waktu yang tak bisa ditentukan. Tak lama Suying muncul. Jingyu ingin berpamitan kepada Sikong yang telah mengasuhnya sejak kecil. Namun Suying merahasiakan kebenarannya dengan mengatakan bahwa Sikong terluka dan perlu istirahat. Saat mereka masih berbincang dikejutkan dengan kemunculan para ketua. Yuanji mengatakan bahwa kekuatan Dewa Salju sangat berbahaya. Bisa digunakan oleh Sekte Dewa Hitam untuk membangkitkan Raja Iblis Agung. Yuanji menceritakan saat 6 ketua Sekte menyegel kekuatan Raja Iblis Agung 20 tahun yang lalu. 毁了这个封印战的雪花符。 Semua tak ada yang mengetahui bahwa mantra salju tak sempat dihancurkan. Yuanji terus mencari orang yang memiliki kekuatan tersebut namun tak pernah ditemukan. Dan kini muncul kembali yang ternyata berada dalam tubuh Jingyu. Yuanji akan menghancurkan kekuatan Dewa Salju yang otomatis Jingyu akan tewas. Sontak saja Suying tak tinggal diam. Dia akan menghadapi siapapun yang menyakiti Jingyu. 年前就应该做的事情，通棺材的唯一钥匙一直不存在。要护他，爱他一辈子。东伯雪莹对天发过誓，你是要毁了夏族。 Suying membawa Jingyu ke tempat aman. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan mantra salju namun sia-sia. Jingyu menyarankan agar Suying mendatangi ruang kitab rahasia Changpeng untuk mencari solusi agar melepaskan mantra salju. Namun Suying teringat ada perpustakaan kitab yang lebih lengkap dari Changpeng, yaitu Gedung Longshan. Mereka pun bergegas memasuki Longshan. Namun terlihat ketua sedang berada di depan pintu perpustakaan. Mereka pun melakukan siasat. 之前我对师尊下过试睡灵液，我去制造一点声音。好啊，幻听啊。 Siasat pun berhasil, ketua kini sudah tertidur. Mereka pun memasuki perpustakaannya dan mulai mencari kitabnya. Namun setelah lama mencari tak membuahkan hasil, mereka pun kelelahan dan tertidur di sana. Suying yang sudah keluar dari Longshan yang kini berada di tempat rahasianya, dikejutkan dengan kemunculan Yang Bo yang mengetahui tempat rahasia Suying. Dan tiba-tiba Rosa muncul mengajak Jingyu untuk segera pergi ke negara Moksu. Namun Jingyu menolak. Jingyu terkejut saat Yang Bo mengatakan bahwa Sikong kini dikurung dan disegel di tempat tersembunyi. Karena terbukti di lengan kanan Sikong ada kekuatan bagian tubuh Iblis Agung. Mereka pun mendatangi tempat di mana Sikong dikurung. Namun mereka semua terkejut ternyata Sikong tak dikurung, dia berkeliaran bebas. Mereka pun mengikuti kemana Sikong pergi. Dan ternyata mendatangi Yuanji yang sedang kerasukan racun iblis. Mereka pun akhirnya ketahuan oleh Sikong. Yuanji terkejut saat melihat Jingyu. Dia ingin menghancurkan mantra salju sebelum dirinya tewas. Karena merasa bersalah telah gagal menghancurkannya 20 tahun yang lalu. Namun dihalangi oleh Sikong. Sikong menjelaskan kepada Jingyu dan yang lainnya bahwa tanda di lengan kanannya bukan bagian tubuh dari Dewa Iblis, melainkan efek dari pengobatan Yuanji yang berlangsung lama. Untuk sementara mereka pun percaya kepada Sikong. Dan Sikong memiliki siasat teman bersiko sangat tinggi. 可以引蛇出洞，我这时还不确定，这样做成功的机会也是一个千载难逢的好机会，那就赌一把。
Dua ketua yang tersisa sedang membahas masalah Shikong, tiba-tiba Su Ying muncul. Dia mengatakan punya solusi untuk menyelesaikan dua masalah, yaitu dengan menghabisi Shikong memaksanya untuk mengeluarkan bagian tubuh Dewa Iblis yang berada dalam lengannya. Jika terbukti Shikong bersalah dan tewas, maka Dewa Iblis Agung tak punya kesempatan untuk bangkit. 我有一计，可以一举两得。什么计策？说来听听。杀了司空瑶，他手臂上的魔族印记就是最好的，逼出他体内的大魔神残身，所以这是最好的机会。雪花符还在他身上，那于静秋呢？将魔神残身和雪花符剿灭。好，就按你的计策办。 Tibalah saatnya mereka melakukan siasat yang sudah direncanakan. Shikong dan Su Ying dirantai untuk siap diadili. Xi Yun yang kini menjadi pemimpin para ketua menekan Shikong untuk menyerahkan bagian tubuh Raja Iblis. Shikong mengatakan jika ingin mengetahui bagian tubuh Raja Iblis harus menghabisi Jingyu terlebih dahulu. Yimei pun menghampiri Jingyu dan akan menghabisinya. Namun tiba-tiba Xi Yun mengeluarkan kekuatannya secara diam-diam untuk melindungi Jingyu. Karena jika Jingyu tewas maka Raja Iblis tak bisa bangkit. Su Ying pun menyimpulkan bahwa mata-mata sesungguhnya adalah Xi Yun, ketua Sekte Bumi. Yang ternyata mereka semua telah merencanakan sebelumnya untuk menjebak dan mengungkap siapa Xi Yun sebenarnya. Dan akhirnya siasat pun berhasil, mereka menahan Xi Yun. Dan tiba-tiba你们中计了。西云，你果然是奸细。 mereka berhasil melarikan diri, diselamatkan oleh Mo Chen. Shikong mengatakan bahwa Sekte Dewa Hitam berada di alam semu, sebuah tempat istimewa antara langit dan bumi. Hanya pendekar yang telah menguasai teknik murni alam semu yang mampu memasukinya. 这魔神会就藏在虚界，能虚界真意，才能进入虚界所在，连超凡也无法进入。界乃是天地间一处特殊所在，我一定救你出来。 Terungkap sudah siapa Xi Yun sebenarnya. Dia ternyata Biyin, ketua memerintahkan untuk tidak lagi kembali ke negara Longsan. Mulai saat ini menetap di Sekte Hitam. Aolan menginfokan bahwa darah purba Mo Yun sudah mulai digunakan. Hanya satu tahap lagi untuk membangkitkan ketua, yaitu harus mendapatkan kekuatan Dewa Salju milik Jingyu. 都是他们提前布下的局。魔神会用魔族的身份做事吧，不能再用袭云的身份回到正派中。你既然已经暴露了身份，已经用莫阳鱼的太古血脉，便可重新降临人间了。解开青铜棺材的封，只要拿到雪花符。好，进攻下族指日可待，是我付出的关键时刻。属下明白。 Kyubai memberitahu Su Ying tentang ilmu alam semu agar bisa menembus memasuki Sekte Dewa Hitam. Dia meyakini hanya Su Ying yang akan mampu menguasai ilmu tersebut. Bahkan Kyubai sendiri dan para ketua pun belum tentu mampu menguasainya. Su Ying berlatih siang dan malam hingga tak terasa 5 hari telah berlalu. Jingyu dan Rosa melihat latihan Su Ying. Namun tiba-tiba Jingyu merasa pusing dan melemah setiap mendekati Su Ying seperti terhisap kekuatannya. Dengan mengejutkan, Rosa mengatakan bahwa Jingyu tak bisa bersama Su Ying selamanya karena Su Ying memiliki darah purba seperti ibunya. Rosa pun menjelaskan sebenarnya yang telah mengalahkan Raja Iblis 20 tahun yang lalu, yaitu Mo Yu dengan kekuatan darah purba. Satu-satunya kekuatan terhebat di dunia yang mampu mengalahkan dewa. Darah purba dan darah dewa sangat berlawanan. Jadi tak mungkin Jingyu bisa bersatu dengan Su Ying. 那你这辈子都不能跟雪鹰在一起。夫人，太古血脉，当年要不是莫阳，这太古血脉和神脉是相克的，我和雪鹰。 Mata-mata yang tersisa kini hanya Situ dan Jiro. Situ dipanggil kembali oleh Mo Chen dan Biyin. Dia diancam untuk segera membawa Jingyu dalam waktu 3 hari. 需要于静秋，我不是他的对手。于静秋贵为神女，
神力在人族之上，你最好别耍花样。关于进去，带来就是。 Yuanji mendatangi Jingyu. Dia memiliki cara untuk mengeluarkan kekuatan Dewa Salju dari tubuh Jingyu dengan memindahkan ke tubuh Yuanji. Setelah itu baru bisa dihancurkan. Situ yang tersengaja lewat mendengar percakapan mereka. Yuanji pun membawa Jingyu ke tempat sepi dan diikuti oleh Situ. Yuanji pun mulai ritualnya. Yuanji ternyata tak mampu mengeluarkan mantra salju hingga Jingyu terluka, dan tiba-tiba Situ muncul membawanya. Dia memanfaatkan kesempatan seolah-olah akan mengamankan Jingyu dengan menawarkannya untuk tinggal sementara di Sekte Si. Tak lama mereka pun tiba di sana. Lalu Situ segera mengirimkan pesan kepada Aolan. Jingyu keluar karena mendengar seperti ada percakapan seseorang, dan tiba-tiba Jingyu sengaja tak melawan Aolan, akan membiarkan mereka membawanya ke Sekte Dewa Hitam dengan tujuan agar Jingyu dapat mengirim pesan kepada Su Ying yang masih berlatih untuk memasuki Sekte Dewa Hitam. Jingyu pun dibawa Aolan, dan di waktu yang bersamaan Su Ying kini telah menguasai teknik murni alam semu, siap menuju Sekte Dewa Hitam. Jingyu kini sudah berada di markas Sekte Dewa Hitam. Dia segera mengirim pesan lewat benda khusus yang diberikan Su Ying. Su Ying pun mencarinya namun tak ditemukan. Lalu mendatangi para ketua bahwa Jingyu menghilang. Tak lama muncul Yuanji menjelaskan semuanya. Mereka semua terkejut termasuk Situ. Ternyata Su Ying mengetahui bahwa Jingyu berada di markas Dewa Hitam. Su Ying pun bergegas pergi dan memasuki alam semu. Tak lama muncul para ketua dan yang lainnya menjaga tubuh Su Ying. Jiwa Su Ying yang sudah berada di alam semu akhirnya menemukan mereka. Namun Su Ying tak kelihatan oleh mereka, bahkan tak bisa menyentuhnya. Jiwa Su Ying kembali lagi ke raganya. Kini dia sudah mengetahui posisi mereka dan bergegas membawa para ketua memasukinya. Sementara para petinggi Sekte Hitam sudah siap akan mengeluarkan mantra salju dari tubuh Jingyu untuk membangkitkan Raja Iblis. Dan akhirnya kekuatan mantra Dewa Salju keluar dari tubuh Jingyu lalu memasuki peti perunggu. Jingyu seketika tak sadarkan diri. Kini giliran darah purba Mongyu akan dikuras habis. Ketua pun keluar dari tubuh Biyin memasuki peti perunggu. Mereka pun bahagia karena Raja Iblis akan segera bangkit. Namun tiba-tiba Su Ying dan para ketua muncul. Dan akhirnya Raja Iblis bangkit kembali. Semua terkejut melihatnya. Para petinggi Sekte Hitam pun bersorak gembira menyambut kembalinya sang raja. Dan tiba-tiba Moyu murka. Dengan mengejutkan, ternyata semua ini adalah rencana Moyu sengaja menunggu kebangkitan Raja Iblis kembali. Karena 20 tahun yang lalu Moyu gagal menghabisinya. 我也终于等到了这一刻。原来你真的是故意落在魔族的手上，我让你死无葬身之地。Tak disangka ternyata Raja Iblis atau Erhao kali ini mampu mengalahkan Moyu dan berhasil membawanya. Moyu kini dinyatakan tewas, yang sontak saja membuat Su Ying murka. Seluruh kekuatannya keluar dari tubuhnya hingga mencapai kekuatan setingkat dewa.
进入了圣级境界。血印。